Bagi aku, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Kita jadi punya cerita dan karya, dan aku akan mencatatnya untukmu. Subscribe dan tekan loncengnya ya. Terima kasih. Oke friends, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga masih tetap bahagia dan punya banyak emosi yang positif. Masih ketemu lagi bersama aku di Catatan Nurma. Dan kali ini aku bener-bener bawa catatan nih. Nah, ini adalah catatan yang juga aku gunakan untuk sehari-hari kegiatan aku. Dan buku ini gampang juga ya, banyak banget kita bisa cari notebook-notebook yang seperti ini di zaman sekarang ini. Nah, for me myself, untuk aku sendiri, cover dari buku itu also encourage me to write something in here ya. Jadi sampai udah rusak juga nih bukunya ya. Saking sering dibukanya ya, insya Allah bermanfaat ya. Nah teman-teman, aku mau sharing hari ini untuk kalian semua tentang ini. Nah ini adalah catatan yang aku buat ya. Apa isi catatan ini? Nah katanya di sini teman-teman, kalau dari buku yang berjudul Design Thinking ya. Teman-teman, buku ini berjudul Design Thinking yang ditulis oleh David Lee, dan buku ini diterbitkan pada tahun 2018. Buku ini merupakan salah satu penerapan dari pengalaman yang dilakukan olehnya ya, dan dia mendapatkan inspirasi setelah attended an informal conference called Beyond Laptops at Yokohama International School in Yokohama, Japan. Dan this conference provides attendee the opportunity to take a deep dive into educational issues through collaborative discussion, hands-on activities, and reflection. And by adopting this design approach, students have the opportunity to think critically and imaginatively, collaborate, communicate, tackle setbacks, and engage their curiosity. Nah itu teman-teman. Nah buku Design Thinking ini mengatakan bahwa Design Thinking is the way of you to training yourself to be more creative ya, untuk melatih diri kita menjadi orang yang lebih kreatif lagi. Nah ini disampaikan oleh Stanford Professor Bill Barnett yang mengexplain bahwa creativity is a high energy brain behavior that is not normal for most brain. Jadi kreatif itu adalah high energy yang paling tinggi, yang bagus banget untuk perkembangan otak kita. How to be creative, karena kreativitas itu bisa menjadi satu energi yang besar untuk memberikan brain behavior pada otak yang normal. Nah hari ini balik lagi kepada Profesor Bill Barnett ya, yang aku baca di buku Design Thinking ini. Teman-teman, ada sebuah exercise yang bisa teman-teman lakukan ya, untuk menjadi sebuah aktivitas yang tujuannya adalah to try or to create something new ya, dalam 2 menit. Jadi teman-teman bikin kotak ya, kotak gitu. Di dalam kotak itu ada 30 circle. Nih ya, kalau aku deketin ya, 30 lingkaran kayak gini. Nah teman-teman, ini dia bentuknya ya, jadi tinggal dibikin aja formnya 30 circle exercise. Di dalam satu kotak ada 30 lingkaran, dimana ini adalah one activity Barnett recommends is the 30 circle exercise, where a group or individual participants are given a sheet of paper with 30 blank circles. So their task is to take each blank circle and create something new. For example, I could take the first blank circle and draw lines inside to make it look like a basketball. So the objective of this activity to try to create something new with as many circles as possible in 2 minutes. Jadi tujuan dari aktivitas ini adalah untuk menciptakan sesuatu hal yang baru ya. Jadi setiap circle itu memiliki bentuk yang baru atau satu ide yang baru, dan kegiatan ini dilakukan selama 2 menit to encourage wild ideas throughout the time period. Obviously, no one in my classes has actually been able to complete all 30 cycles in 2 minutes. I have given them, but most importantly, they are all forced to experience getting stuck. Jadi kalau yang berdasarkan yang aku alami ketika mempraktekkan 30 circle exercise di dalam kelas, sebagian besar siswa memang tidak ada yang bisa melengkapi 30 circle exercise ini dalam waktu 2 menit. Nah itu artinya teman-teman, memang itu yang harus dialami oleh siswa ya, bagaimana mereka getting stuck with 30 circle exercise sehingga mereka menjadi lebih penasaran dan ingin mencoba kembali. Nah, kalau kata Profesor Bill Barnett ya, he recommends is
the 30 circle exercise, where a group or individual participant are given a sheet of paper with 30 blank circles. Jadi kalau guru, kita bisa siapkan formnya atau shape-nya untuk anak-anak ya, yang isinya 30 bulatan-bulatan. Kemudian nanti disebarkan ke mereka. Terus apa sih tugas mereka? Their task is to take each blank circle and create something new. Nah, apa sih yang menjadi tugas mereka? Dengan menggunakan 30 circles tadi, mereka diminta untuk create something new, menciptakan hal yang baru di dalam lingkaran itu. Terserah apakah lingkarannya itu akan digunakan, misalnya dia mau buat kepala kelinci, atau dia mau buat donat, dia mau buat roda gitu ya. Nah, silakan apapun itu dengan menggunakan media lingkaran ini tadi, create something new ya di dalam 2 menit. Nah, ini adalah cara ya, kalau kata Profesor Barnett ini adalah how to train your creativity. Bagaimana kita bisa melihat kreativitas seorang anak itu bisa berpikir selama 2 menit dan dia punya banyak inspirasi di dalam 30 circles ini ya. Ketika anak-anak bisa melakukan ini adalah waktu di mana mereka itu berada di trigger high level of their brains, karena dia punya waktu dalam 2 menit dan dia berkarya sebanyak mungkin di 30 lubang atau di 30 exercise circles itu tadi gitu ya. Nah, dan ini bisa menghasilkan hormon-hormon positif seperti endorphins dan juga dopamin di otak mereka gitu ya. Dan ini ketika hormon cinta semakin banyak, makanya emosi positif kita juga akan semakin banyak. Nah, itulah yang memang dipelajari ya teman-teman ya. Nah, cara lain lagi untuk design thinking yang juga aku catat ya di buku ini juga adalah permainan word ball. Jadi ternyata pernah nggak sih teman-teman main bikin bola-bola gitu? Jadi bolanya itu ya bisa, kalau aku biasanya pakai kertas aja yang sudah nggak pakai recycle paper, itu dijadiin bola-bola gitu ya. Terus nanti main sama anak-anak, misalnya tebakan vocabulary, kita lempar bolanya, terus anak-anak nanti bilang banana ya gitu ya, pisang, oke, others apalagi banana, apple gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi cara untuk design thinking. Ternyata itu ada loh yang menemukan itu, yang punya teori tentang itu. Namanya adalah Bernard Roth ya. Dan ini dia pernah menuliskannya di The Achievement Habit Bernard Roth ya. Nah, ini adalah aktivitas yang kita sering juga gunakan di dalam kelas. Siapa yang pernah pakai ini ya? Atau di rumah tuh bunda suka main bola, lempar terus dia tebak kata dengan throwing the ball and then says the word gitu ya. Ini ternyata ada teorinya. Nah, the students who throws the ball needs to introduce a new word to the group. The students who catch the balls needs to repeat what he said or what she said ya. Jadi ketika dilempar kasih satu kata, terus yang menangkap bolanya dia mengulangi kata yang disampaikan. Banana, banana, apple, apple ya. The way of them to throw the ball and then say one word, itu juga bisa melatih mereka to design their thinking gitu ya, karena otak mereka itu bekerja. Di akhir perjumpaan kita kali ini, Nurma mau kasih satu tantangan untuk teman-teman semua, dan kita akan jawab tantangan tersebut di video Nurma yang berikutnya. Tantangannya adalah, Nurma akan berikan ini dia. Oke teman-teman, di depan layar teman-teman sudah melihat ada 9 titik ya. Ini adalah the 9 dots. So your task is, tugasnya adalah take a piece of paper larger than this page and put on it the pattern of 9 dots ya. Kita bisa ambil selembar kertas, terus habis itu buat 9 titik. And now connect up the dots by 4 straight consecutive lines ya. Kita diminta untuk menghubungkan titik-titik ini hanya boleh dihubungkan dengan 4 consecutive lines. Artinya 4 kali teman-teman menggoreskan atau menggariskan line ya yang bertalian atau yang berhubungan satu sama lain. So it's better to you try to connect this one without taking your pen or pencil off the paper. You should be able to complete this task within 3 minutes ya. Jadi waktu yang diberikan adalah 3 menit ya. Kira-kira dalam waktu 3 menit kita bisa nggak ya langsung dapat gitu ya caranya supaya semua titik ini bisa dihubungkan. Nah teman-teman, untuk jawaban dari tantangan ini nanti akan aku bahas di video yang berikutnya.
ada 9 dots ya, ada 9 titik di sini yang harus teman-teman hubungkan dengan 4 tarikan garis ya. Dan coba 4 tarikan garis itu artinya kita harus bikin connective lines dari 9 titik ini, dan bagaimana jadinya nanti kita akan ketemu di video berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga teman-teman bisa share kebaikan ini lebih luas lagi kepada orang lain ya, sehingga bisa kebaikan itu tidak hanya dirasakan oleh diri kita dan diri teman-teman semua, tapi juga bisa untuk orang lain. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and then click the bell if you like it, and then you will get my uploaded videos. Whenever you're in trouble, won't you stand